lah nanti ini Santi Amer yang ahli soal itu kan, yang tahu strateginya bagaimana gitu. Saya kira perlu Saya ya. kira Pak Paul. Saya kira memang perlu tuh kita bikin laporan begitu ya. Saya kira perlu. Enak juga apa ya ngeliat itu apa ya? Pengen muntah gitu ya. Menjijikan sekali. Emang negara punya dia ini Indonesia ya kan. Emang Cina ini Cina pengkhianat satu ini Cina bangsat satu ini kan. Yudas ini kan. Emang cuman kamu aja yang hebat. Begitu pikirannya kan. Yang begini aja deh, si Hani suruh ke sini, suruh ke Belanda aja lah. Saya tunggulah ya. Hani Kristen kamu ke Belanda aja, saya tunggulah. Kalau kamu nggak punya uang, bilang sama Gelaruan nanti. Ya biar nanti dipikirkan caranya lah supaya kamu bisa ke sini. Saya pengen ketemu kamu, Mbak. Kamu kayak apa kalau udah ketemu saya muka sama muka ya. Napoleon sama Kutumbar terakhir ya. Napoleon. Ya, salam Pak Napoleon. Shalom. Salam Galarua, salam Pak Santi Amer, salam kawan-kawan semua. Rasanya dengar hari ini saya agak sesak hati ini sebenarnya melihat judulnya ya. Jadi memang kalau yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Beta Maluku tadi, masalah tonggak-tonggak negara kita ini, ya kalau saya melihatnya secara tanda saja bahwasannya pemerintahan yang berkuasa sekarang itu abu-abu, tidak mempunyai sikapnya tegas. Sejak dari mulai zaman SBY sendiri kan sudah jelas kan peran khilafah ini bermain seperti apa dan dikembangbiakan seperti apa. Nah, kenapa tidak harus diambil tindakan tegas di zamannya pemerintah yang berkuasa sekarang? Yang kita tahu jelas malah ya pendamping-pendampingnya ya memang yang berbau-bau seperti itu jadinya. Jadi saya melihat ya aliran-aliran khilafah ini memang sengaja juga tetap seperti ada yang memelihara ya untuk apa ya namanya untuk kepentingan Indonesia masing gitu loh jadinya. Jadi ini kayak semacam ada pembiaran. Kalau saya kan dari awal waktu di Zoom itu saya pernah katakan saya lebih cenderung seperti Pak Harto. PKI itu organisasi terlarang, ya tumpas, bukan hanya bubarkan organisasinya, tapi oknumnya juga ditumpas gitu loh. Dan memang PKI tidak bisa berkembang kan, hanya orang-orang khilafah aja mengembuskan PKI itu masih ada. Tapi kita tahu sendiri bagaimana yang aliran-aliran yang sekarang itu kan banyak juga dari turun-turun PKI. Itu aja kan. Jadi artinya memang tidak ada tindakan tegas untuk menumpas. Kalau hanya membuat organisasi saja, mereka hanya ganti baju kok. Kan itu permasalahannya sekarang ini. Ketidaktegasan. Jadi saya pikir seperti Hani Kristianto contohnya. Dia kan sebenarnya sudah terlalu lancang ini. Sudah jelas-jelas melakukan pengancaman kepada orang. Dan dia merasa, saya kebal hukum gitu loh. Nah, saya berpikir, ayo kita Galarua kita buktikan. Masalah berhasil atau tidak berhasil itu tidak ada masalah. Yang penting kita coba dulu. Kita tes dulu. Seperti apa kebal hukumnya dia, dan siapa yang di belakang yang membacking dia sehingga dia berani menyebutkan dirinya kebal hukum. Kita akan ungkapkan ke permukaan. Siapa ini orang? Orang ini sudah terlalu kurang ajar gitu loh. Ya. Dan tidak pantas ini harus diperdengarkan oleh generasi muda. Karena anak-anak muda itu akan mencontoh hal-hal yang tidak baik seperti ini. Dan besok dia akan mengintimidasi generasi kita yang lain lagi gitu loh. Mau sampai kapan kita biarkan seperti ini? Kalau memang pemerintah tidak mau bergerak dengan tegas, ayo kita gerakkan semua komponen-komponen masyarakat yang masih peduli dengan Pancasila. Ayo kita sikat. Kita harus lihatkan dulu kekuatan kita sebenarnya seperti apa. Jadi jangan lagi kita bungkam, jangan lagi kita mengambil dengan prinsip kasih. Kita harus buktikan sekarang kekuatan kita. Bahwasannya kita ada loh. Dan kita harus bangkit untuk itu. Dan Galarua harus jadi pionir untuk menegakkan keadilan ini. Terima kasih Pak Paul. Oke, terakhir ya, Bu Tumbal Winarsi, terakhir. Lalu Pak Rajauti penutup ya Pak.
Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Karena sudah jam 12:30, seru sekali. Jadi ini sudah saatnya, menurut saya, sudah saatnya bahwa kepemerintahan itu ditangani oleh TNI saja. Karena apa? Karena tidak ada ketegasan dari maaf, yang pilih kasih istilahnya. Jadi harus ada ketegasan dari TNI, dari pemerintah untuk berpadu dua-duanya itu, pemerintah dan TNI bersatu padu. Syukur nantinya saatnya ada screening apa? Screening khilafah. Jadi orang-orang yang tergabung di dalam khilafah itu basmi. Karena udah merusak sekali ini, udah didikan mereka itu merusak generasi muda sekali udah. Itu screening itu perlu. Jadi kalau zaman dulu ada screening PKI, nah ini saatnya screening khilafah diterapkan saat ini biar tidak merusak generasi muda. Dan tugas Galarua juga ini untuk masuk ke sekolah-sekolah. Jadi saya kemarin sudah bilang masuk ke sekolah-sekolah, mengirim ke sekolah-sekolah yang dari TK. Nah, dari TK supaya apa? Supaya cinta tanah air, supaya ini, supaya itu gitu. Cinta bangsa, enggak ini agama lagi. Nah, yang keberapa? Enggak ada lagi pelajaran agama di sekolah, udah bubar kan. Bikin kacau. Agama harusnya bikin baik untuk manusia, tapi saat ini agama malah bikin kacau bangsa. Nah, agama dididik oleh orang tua saja. Syukur yang orang tuanya itu udah manggil guru agama aja kalau ke rumah gitu loh, udah nggak ada lagi fungsinya pendidikan agama, sekarang udah nggak ada fungsinya menurut saya. Itu usulan saya. Dan juga kolom KTP agama dihilangkan, sudah itu aja Pak Paul usul saya, ini sudah pagi soalnya. Oke, terima kasih. Oke, Raja Uti penutup. Ya, kayaknya sudah semua diutarakan sama teman-teman ya, Pak Paul ya. Ya. Apa yang perlu, tapi yang jelas bahwa kalau sudah seperti ini situasinya, ya sudahlah Pak, kita harus siap-siap secara hukum gitu. Kalau andaikan ada persekusi lagi, ya sudah hukum dilawan dengan hukum Pak Paul. Jadi Galarua juga harus siap gitu. Kita lihatlah sampai di mana gitu ya. Kan ancaman hukuman dia saja bisa mengancam orang-orang lewat hukum, ya ini kan ya lepas apapun kondisinya di Indonesia ya harus dicoba gitu. Buktinya dulu teman Pak Paul itu si Yudi Mulyana ketika dia melaporkan balik kan nggak jadi dibunuh Pak gitu. Iya. Iya kan? Iya. Itu lumayan itu ya. Kan? Artinya kan sudah diancam. Jadi ya nanti ya kita lihatlah, kita hadapilah Pak Santiamor. Enak aja Pak, deket-deket ngancam bunuh itu ya. Dengar ancaman gitu enak. Saya tuh pengen tahu kalau si Hani kesini ketemu saya tuh mau gimana dia itu, pengen tahu saya tampangnya dia. Iya, jadi ya artinya kan tahu organisasi berbadan hukum, ya punya perangkat hukum juga, ya apa boleh buat, kita ya harus hadapi secara hukum. Kalau andaikan memang nanti katakanlah member Galarua ada yang diutak-atik gitu ya. Misalkan diintimidasi atau dipersekusi atau diancam, ya itulah Pak kira-kira ininya ya, yang penting untuk diantisipasi ke depan. Artinya yang lain juga gereja-gereja ya harus berani, jangan takut gitu. Apologet juga harus berani gitu. Karena ya ini negara hukum gitu, bukan negara preman gitu Pak Paul gitu. Negara hukum ya, mereka juga harus, tadi udah ada undang-undangnya itu, undang-undang ITE itu 4 tahun ancaman hukumannya Pak, denda 750 juta. Ya siapa yang menang ya nanti dilihat di pengadilan gitu ya, itu Galarua lah nanti ini, Santiamor yang ahli soal itu kan, yang tahu strateginya bagaimana gitu. Saya kira perlu Saya kira Pak Paul. Saya kira memang perlu tuh kita bikin laporan begitu ya. Saya kira perlu. Enak juga apa ya ngeliat itu apa ya? Pengen muntah gitu ya.
Menjijikan sekali. Emang negara punya dia ini Indonesia, ya kan? Emang Cina ini Cina pengkhianat satu ini, Cina bangsat satu ini kan, Yudas ini kan. Emang cuman kamu aja yang hebat. Begitu pikirannya kan. Yang begini aja deh, si Hani suruh ke sini, suruh ke Belanda aja lah. Saya tunggulah ya. Hani Kristen, kamu ke Belanda aja, saya tunggulah. Kalau kamu nggak punya uang, bilang sama Gelaruan nanti. Ya biar nanti dipikirkan caranya lah supaya kamu bisa ke sini. Saya pengen ketemu kamu, Mbak. Tampangmu kayak apa kalau udah ketemu saya muka sama muka ya. Ya, kita jadi kalau kita lihat Pak Paul kan jelas kan apa namanya? Katakanlah dia kebal hukum, ya makanya dites dulu Pak sama Galarua gitu. Coba kita tes dulu lah Galarua, besok kita bikin nota keberatan tuh di Mabes itu ya Pak. Iya. Itu perlu juga Pak. Kita pengen tahu aja tuh seberapa sih hebatnya dia. Ya kan kalau belum dicoba kan nggak tahu ya Pak. Iya, emang negara punya dia aja ya kan. Aduh. Ya kalau mungkin orang-orang yang ditangkapnya selama ini mungkin karena bergerak sendiri dan panik gitu ya Pak ya. Tapi kalau ini kan kita sudah punya member hampir di beberapa provinsi kan Pak kan. Kita coba lah, kita lihat. Coba hampir aja. Di seluruh provinsi Pak. Kita mau jajalan Hampir di ini lah, seluruh kita provinsi, jajal ya. Mualaf Center VS Galarua deh ini deh. Lebih sakti mana nih Mualaf Center sama Galarua nih. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bu Tumbar boleh tutup dalam doa, Bu Tumbar.